Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dana Pradana, dan kali ini adalah konten pertama kali podcast saya di channel YouTube ini. Setelah kemarin saya meminta polling kepada teman-teman Instagram, dan alhamdulillah kemarin banyak yang setuju untuk saya membuat konten podcast yang bertemakan itu menyeluruh, tidak hanya khusus satu pembahasan namun umum. Nah, pada sore hari ini saya bersama orang yang luar biasa, kemarin habis berkompetisi dan mendapatkan juara satu. Nah, juara satu ini tingkat RT, RW, ataupun hanya daerah. Nah, maka dari itu ikuti cerita berikut ini. Nah, inilah mereka yang sangat luar biasa sekali. Ini adalah siswi yang masih duduk di sekolah dasar, namun prestasinya sangat luar biasa sekali. Dan beliau di kanannya itu ibundanya yang selalu mendukung dari belakang, yang sangat luar biasa sekali. Nah, sebelum kita jauh membahas ke depan, kita mau kenalan dulu dengan beliau. Untuk ibunya sendiri, namanya siapa? Assalamualaikum, saya adalah mamahnya Pelangi. Iya, Mama. Saya biasa dipanggil Mbak Ai oleh semua murid, dan ada beberapa dari rekan dengan memanggil yang sama. Panggilannya Mbak Ai, jadi termasuk saya manggilnya Mbak Ai ya. Biar tetap muda, makanya siapapun manggilnya Mbak. Lalu untuk ini putrinya siapa namanya? Halo, perkenalkan nama saya Pelangi Tunjung Kusuma, Pelangi biasa Tunjung dipanggil Kusuma. Pelangi. Pelangi. Nah, inilah yang saya maksud, orang yang luar biasa, bisa kita katakan kecil-kecil cabai rawit ya. Nah, saya nggak mau bicara juara satu tingkat apa, biar Mbak Pelangi sendiri yang menyampaikan. Kemarin itu kompetisi bertutur cerita, Mbak ya. Iya. Nah, Mbak Pelangi panggilannya. Iya, Mbak Pelangi. Nah, itu mendapatkan juara satu tingkat apa ya kemarin? Kemarin itu adalah bertutur tingkat nasional. Tingkat nasional, dan mendapatkan juara satu. Nah, kemarin saya juga sempat mengikuti kemarin. Ketika detik-detik apa itu pemilihan ataupun penetapan juara satu. Nah, kemarin kan di Dinas Perpus Kota ya kemarin ya. Nah, itu sangat harus sekali. Bagaimana perasaan dari ibundanya dulu ketika ternyata nomor urutnya Mbak Pelangi kemarin tersebut ketika pemilihan juara satu? Gimana perasaannya kemarin? Ya, perasaannya dari awal memang kita satu tim itu sebenarnya sudah yakin bahwa Pelangi bisa masuk. Iya. Ya. Tapi ketika disebutkan dari bawah, dari harapan 3, harapan 2, 1, nama kita belum disebut, kita tenang. Karena kita yakin. Karena yakin dapat juara. Iya, harus yakin kan? dulu pertama. Setelah juara ketiga, nama kita tidak disebut. Juara kedua juga tidak disebut. Disitulah kita sudah mulai cemas seperti waduh, dak-dik-dukser gitu ya. Nah, ternyata memang kita diberi anugerah untuk menjadi juara pertama. Memang kemarin saya itu juga sempat mengikuti, harus sekali. Bener, saya nggak bohong, kemarin itu juga sempat air mata itu menetes karena saya gampang terharu melihat sesuatu yang sangat membanggakan. Nah, kemarin juga dihadiri oleh Ibu Bunda Baja. Itu juga, dan sampai saat ini sudah mendapatkan apresiasi dari siapa aja, entah itu secara langsung ataupun tidak langsung. Ketika mendapatkan juara satu tingkat nasional. Ya, yang pertama apresiasinya adalah dari wali kota untuk memilih bebas SMP mau pilih SMP mana. Oh iya, kemarin ya Pak Maidi sempat ngasih janji kalau bisa juara di tingkat Jawa Timur ya. Ternyata malah juara tingkat nasional, luar biasa ya. Nah, saya mau bahas itu juga. Jadi ketika Pak Maidi menawarkan yang sangat luar biasa, ketika bisa menjuarai, terus Mbak Pelangi disuruh bebas memilih SMP mana. Itu Mbak Pelangi nanti ketika kalau sudah lulus, pilih ke SMP mana yang ingin dimasuki? Pingin SMP 2. SMP 2.
itu tempat istrinya Pak Medi ngajar di situ ya. Jadi ketemu nanti. Nah, itu kita kembali ke Mbak Ai dulu. Nah, peran orang tua ketika tahu anaknya itu mempunyai bakat ataupun minat dalam salah satu, kan contoh kita ambil Mbak Pelangi, dia sangat suka bercerita. Itu bagaimana perannya orang tua untuk mendukung anaknya? Oke, kalau peran orang tua ya Mas, namanya anak itu nggak bisa kita lepas. Walaupun dia punya bakat sebesar apapun, kalau orang tua tidak mendukung, jadi masih harus kita arahkan. Tetap ya. Jadi kebetulan di tempat kami kan ada anak berlatih ya. Oh iya iya. Ada berlatih bercerita, berpidato. Dia dari kecil sudah melihat. Dari kecil sudah melihat. Dari situ mungkin dia tergerak hatinya ingin seperti yang lain. Yang di situ. Nah, Oke. ya kita sebagai orang tua begitu mengetahui anak kita berbakat di situ, setiap ada kesempatan kita coba anak kita tampilkan. Oh ternyata bisa. Dari situ kita asah terus sampai akhirnya kita tahu bahwa anak itu memang bidangnya seperti itu. Potensinya di situ. Ya, nah, itu apakah mempunyai bakat cerita itu diajarkan langsung dari bundanya atau diikutkan semacam les ataupun berguru dengan siapa gitu enggak? Atau otodidak? Kebetulan dari kakaknya yang pertama, ya. dulu juga sudah pernah maju ke tingkat nasional. Oh gitu. Nah, berarti saya pertama tingkat nasional. Kakak adik luar biasa semua berarti ya. Ya, alhamdulillah. Itu kebetulan alhamdulillah dapat peringkat 5. Dari situ kan kita sudah banyak ilmu ya. Maksudnya seperti apa sih, seperti itu. Oh, lah adiknya melihat, mungkin dia ingin mencontoh kakak. Iya. Jadi kakaknya itu jadi bahan evaluasi mungkin ya, karena sudah pernah katakanlah makan garam dulu ya. Jadi gitu. Nah ini kalau ke Mbak Pelangi, kalau berkompetisi di tingkat nasional sudah berapa kali atau baru pertama ini? Baru pertama kali. Ya. Tapi ketika pertama kali sudah diberi yang luar biasa ya. Nah itu pasti tidak lepas dari kayak prosesnya Pelangi sebelum menuju tingkat nasional. Nah, untuk Mbak Pelangi sendiri, apa sih proses yang luar biasa di balik itu semua? Pasti kan orang mandang, wah dia itu juara 1 gampang ya. Pasti ada proses yang katakanlah bikin kepala pusing lah. Entah itu apa, saya juga nggak tahu. Maka coba diterangkan, apa proses yang luar biasa sebelum mendapat juara 1 itu? Prosesnya banyak sebenarnya. Salah satunya seperti kayak harus menghafalkan teks, terus ada gerakan seperti ini, mengubah suara. Itu yang mungkin agak sulit. Kemarin berapa? 4 atau 3 suara yang ada Sumi, ada masyarakat, ada Pak Mendong, sama ada Juragan. Juragan ya? Juragan. 5 ya? 5. Nah itu. Coba saya penasaran. Kemarin walaupun sudah pernah melihat di ceritanya, tapi saya mau melihat secara langsung 2 saja karakter suara, entah itu dari Pak Mendongnya, juragannya, atau masyarakat. Coba yang cerita kemarin. Oke, yang Sumi ya. Ya, oke. Silakan dilihat kemarin. Sumi lapar. Sumi ingin makan. Sumi lapar. Sumi, ayo, ndak pareng rewel cah ayu, sini sama Mbok. Nah itu yang Sumi sama Mbok. Simbo. Jadi Sumi itu anaknya dari Pak Mendong dan Bu Mendong. Ya. Nah kemarin kenapa kok ambil cerita Pak Mendong itu? Kok enggak yang lainnya gitu loh? Atau apa ada pesan khusus dalam situ yang mungkin bisa Mbak Pelangi sampaikan kepada pemirsa ataupun yang melihat Mbak Pelangi tampil? Kenapa Mbak? Karena ya satu ceritanya menarik. Cerita menarik. Dan sederhana, mungkin menyesuaikan sama karakter saya kan. Ya. Jadi cerita menarik dan menyesuaikan karakter Mbak Pelangi. Kita kembali ke orang tua. Nah, mengetahui Mbak Pelangi ini prestasi ataupun berpotensi dalam dunia suka bercerita, itu sejak usia berapa sih mengetahui Mbak Pelangi itu, wah dia itu mempunyai minat di tukang cerita, tukang mendongeng.
sejak usia berapa ataupun sejak kelas berapa itu dulu? Ya kebetulan dari TK ya. Dari TK. Dia sudah pernah dikirim ke Jawa Timur juga dalam lomba mendongeng. Lalu SD, begitu dia SD itu masuk kelas 1, itu langsung dia ditampilkan di sebuah acara sekolah, anniversary sekolah gitu ya. Dari situ guru-guru sudah paham, oh anak ini sudah memiliki bakat di Sayangnya mungkin karena di Madiun belum terlalu banyak ajang seperti itu. Iya, betul. Jadi kita jarang tampilkan, hanya buat kita sendiri di rumah, kita belajar-belajar aja seperti itu. Mungkin hanya sebatas event sekolah. Event aja. Sekolah ya. Iya. Kemarin juga ada sempat menjuarai di RRI, ya itu. Tapi memang jarang ya kalau ajang perlombaan bercerita itu. Sekarang jarang. Kalau dulu memang banyaknya mungkin kayak musik itu banyak. Nah, saya menarik juga. Kebanyakan anak-anak sekarang kan milih minatnya itu mungkin di dunia nari, musik. Kenapa kok Mbak Pelangi kok menentukan ataupun memilih dunia bercerita yang diminatinya? Ya karena yang pertama memang menyesuaikan sama karakter saya. Dari kecil suka bercerita, ngomong sendiri kayak cerita-cerita. Terus ya akhirnya suka meniru karakter orang, suka ya. Jadi kalau orang nggak tahu, nah ini orang ini ngapain kok ngobrol-ngobrol sendiri nih, dikira gila, tapi nggak, dibalik kegilaan itu dia bisa menjadi prestasi yang sangat luar biasa. Jadi gitu ya, suka ngomong-ngomong sendiri, ekspresi sendiri, bercerita sendiri, seperti itu. Nah, kalau mengambil cerita Pak Mendong itu pilihan sendiri atau pilihan dari pihak sekolah atau dari keluarga yang memilih cerita itu? Pilihan sendiri. Pernah nggak sebelum mengambil cerita Pak Mendong sempat ada beberapa opsi cerita? Ada, ini ya, terus memilih itu karena sangat simpel dan sesuai dengan karakter Mbak Pelangi itu tadi. Nah, tadi kan kita belum tahu sih mana sekolahnya Mbak Pelangi itu di mana. Nanti biar sekolahnya itu bangga mempunyai anak yang sangat luar biasa sekali. Sekolahnya di mana, Mbak? Sekolah saya di SDN 01 Kartoharjo, Kota Madiun. SDN 01 Kartoharjo, Madiun. Ya, yang dikenal sebutannya biasanya Guntur. Guntur? Ya. Apa itu Guntur? SD Guntur. SD Guntur. Lebih terkenalnya dengan SD Guntur. SD Guntur itu singkatan atau belum tahu? Enggak, memang namanya SD Guntur. Oh gitu. Iya. Tapi itu familiarnya SD Guntur ya? Iya. Kelas berapa Mbak sekarang? Sekarang kelas 5. Kelas 5? Iya. Berarti masih 1 tahun, 2 tahun lagi ya? Iya. Kenapa? Lupa Ibu ya? Dikira kelas 6 besok mau lulus itu. Kan gini, saya kan di dunia musik. Kalau di dunia musik saya itu mempunyai influencer ataupun tokoh yang saya idolakan. Contoh kalau saya gitar, saya mengidolakan pemain gitar Sinister Gate dari Avenged Sevenfold. Nah kalau Mbak Pelangi itu sebagai pendongeng ataupun suka cerita, tokoh siapa yang digemari oleh Mbak Pelangi itu? Ada banyak sebenarnya. Nah, salah satu atau salah duanya dan kenapa kok mengidolakan tokoh tersebut? Salah satunya yang menjadi juri di tingkat nasional. Oh. Namanya Kak Awam. Oh, Kak Awam ya? Ya. Tahu. Dia juga seorang pendongeng. Kemarin kebetulan itu Kak Awam yang diidolakan ternyata jadi juri saya. Sempat disampaikan nggak? Oh, Kak Awam sebagai salah satu tokoh idola saya. Disebutkan itu enggak? Enggak. Ada. Berarti enggak tahu dong kalau sebagai juara itu mengidolakan beliau. Enggak tahu. Semoga nanti Kak Awam lihat podcast ini. Nah, amin. Walaupun ini podcast masih pertama kali, siapa tahu bisa sampai ke Kak Awam ya. Nah, mungkin kalau Mbak Pelangi, karakter Mbak Pelangi itu mau ambil apa? Kan ada sih yang cerita pakai boneka itu kan. Iya. Kalau Mbak Pelangi sendiri rencana ataupun sudah memakai karakter apa? Karakter gimana? Ya, kalau saya sih memilih karakter kayak seumpamanya ada beberapa karakter gitu. Kayak ada yang cowok, ada yang cewek, lalu ada anak kecilnya, kayak gitu. Itu. Iya. Nah, itu kan kemarin kalau di tingkat masih di Kota Madiun,
ada berapa? 53 peserta itu ya. Iya. Iya. Terus mewakili Kota Madiun ke tingkat Jawa Timur ada berapa? 20, Ada 23 atau 24? 4. Nah, 24. sempat nggak merasa minder? Saya bahas di Jawa Timur dulu lah. Ya, Sempat rada rasa minder ketika melihat peserta lain. pasti. Ada. Terus siapa yang membangkitkan rasa minder itu supaya optimis? Udah lagi. Gimana? Mindernya itu kenapa kok bisa minder gitu loh? Kayak gini. Aduh kok kayaknya bagus gitu ya. Ekspresinya masuk gitu. Terus mama bilang, kamu juga gini, kamu juga bagus. Jadi mamamu itu nggak bohong kan, buktinya apa? Bener-bener bisa mendapatkan juara itu. Nah, untuk ke Mbak Ai, apa pesan pertama ke Mbak Pelangi supaya bisa meningkatkan prestasinya lagi? Apa yang harus jalani Mbak Pelangi? Saya berpesan, pengennya saya, dan ini juga motivasi buat Pelangi dan mungkin untuk anak-anak yang lain, apabila sudah memiliki satu prestasi, janganlah prestasi itu berhenti sampai di situ. Ibaratnya sebuah batu itu yang dari awalnya batu tidak berkilau, kita sudah menjadi batu yang berkilau. Kan? Akankah batu berkilau ini akan kita biarkan lalu kilaunya hilang? Kan tidak. Berarti harus kita asah lagi, asah lagi. Seperti Pelangi pun rencananya memang akan lebih kita intensifkan dia untuk mendongeng. Kita akan, dia biasa nanti akan, kemarin sudah sempat ada obrolan dengan pihak perpustakaan bahwa nanti ada rumah baca di alun-alun ini. Oh iya, ini sudah baru ada. Nah, itu akan lebih ditingkatkan lagi supaya Pelanginya juga mengajak teman-teman yang lain agar dia bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya, betul. Gemar membaca, setidaknya seperti itu. Iya, berarti lebih ke menjadi contoh teman-temannya. Soalnya literasi membaca saat ini sudah kayaknya agak menurun kayak. Nah, kalah dengan HP sekarang. Iya, betul. Lebih beratan HP daripada itu. Ya, padahal itu membaca itu bisa dikatakan jendela dunia. Dengan membaca kita bisa melihat informasi yang ada dimanapun. Dan itu sangat ilmu yang dari dulu sepuh dan jangan sampai tinggalkan. Untuk Mbak Pelangi sendiri, apa pesan kepada mungkin teman sebaya Mbak Pelangi supaya bisa berprestasi seperti Mbak Pelangi? Ya, pesan saya sih, ayolah kita gemar membaca. Di perpustakaan kota ini tuh ada banyak buku cerita menarik. Lalu kan di alun-alun ini juga ada rumah pintar. Jadi ayolah kita cinta literasi. Membaca itu nggak bosan. Membaca itu nggak membosankan. Dengan membaca ya kita bisa melihat isi dunia. Isi dunia, ya, dengan membaca kita ada salah membacalah, ayo kita membaca. Ada itu, saya pernah membawakan lagu itu di Ponorogo waktu itu. Ada kan di Ponorogo ada 1 juta buku. Nah itu saya selalu membawakan itu kalau diundang ke sana. Nah, mungkin cukup untuk kita ngobrol dengan Mbak Pelangi. Semoga apa yang sudah saya tanyakan kepada Mbak Pelangi bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua, khususnya untuk seusianya Mbak Pelangi, supaya lebih digemari lagi kita membaca buku. Kenapa? Karena dengan buku kita bisa memahami isi-isinya dan kita memahami banyak cerita, banyak informasi, dan jangan sampai kalah dengan gadget. Nah, boleh kita menjadi seorang milenial, tapi buku adalah yang utama, itu menurut saya. Itu. Oke, terima kasih untuk Mbak Ai dan Mbak Pelangi. Semoga prestasinya tetap terus berjalan dan terus akan tetap bisa mewarnai seperti namanya, Pelangi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.